warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Listriani, Kepala Sekolah SD Negeri 17 Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Saya sebagai peserta diklat penguatan kepala sekolah pada tahun 2023. Kali ini saya akan melakukan coaching dengan alur model Tirta pada tahapan pra-observasi. Adapun masalahnya, saya memiliki teman yang bernama Ibu Zulaipa. Beliau mengajar di kelas 4C dengan masalah yang beliau hadapi adalah kurang antusiasnya peserta didik dalam menerima pelajaran, sehingga peserta didik pada saat proses pembelajaran kurang aktif. Dan ini dibuktikan dengan hasil penilaian di mana nilai daripada peserta didiknya masih belum dapat mencapai nilai KKM, di mana hanya 50% dari peserta didiknya yang bisa mengikuti pembelajaran yang beliau sampaikan. Nah, seperti apa model Tirta? Mari kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Zulaipa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukurlah. Nah, waktunya sebentar, Bu. Oh boleh. Ada apa ya? Begini, Bu, saya mau bercerita tentang akhir-akhir ini yang saya alami di kelas saya ajar, Bu. Apa yang mau Ibu Zulaipa ceritakan? Begini, Bu, akhir-akhir ini di kelas saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias dalam belajar, Bu. Selain itu, nilai anak yang bagus itu hanya 50% saja. Kalau gitu, apa yang Ibu Zulaipa harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap saya dapat memperoleh solusi tentang permasalahan saya mengenai antusiasme murid dalam belajar. Selain itu, saya juga berharap saya bisa membantu siswa untuk meningkatkan nilai belajarnya. Menurut Ibu Ipa, apa saja yang membuat murid-murid Ibu Ipa itu kurang antusias dalam belajar? Kalau saya ingat-ingat kembali, mungkin penyebab siswa saya kurang antusias itu karena saya mengajar terlalu membosankan, Bu. Mungkin juga monoton. Lalu saya itu terlalu dominan untuk berbicara di depan kelas. Oh, kalau begitu, kira-kira apa yang bisa membuat murid dari Ibu Zulaipa itu menjadi antusias dan berminat dalam belajar? Menurut saya, kalau pembelajaran itu pasti anak menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, dan tidak menekan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Bu Zulaipa, apa-apa saja yang bisa membuat murid-murid itu tidak bosan dalam belajar? Menurut saya, pembelajarannya harus berpusat kepada murid. Guru meminta murid untuk aktif dalam pembelajaran. Lalu tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga nilainya kurang? Biasanya saya itu memberi tugas yang banyak, Bu. Soalnya juga banyak. Kemudian saya kurang memberi sumber belajar yang menarik seperti ini. Kalau boleh tahu sumber belajar apa saja yang Bu Zulaipa gunakan pada saat Bu Zulaipa mengajar? Biasanya saya itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Kemudian saya tambah lagi dengan yang ajar yang saya dengar di platform yang mengajar ini. Ada nggak sumber belajar lain selain buku teks? Hanya itu saja yang saya gunakan. Nah, kalau boleh tahu, Ibu Zulaipa itu menggunakan sumber belajar apa saja waktu mengajar? Biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Kemudian saya tambah dengan materi yang saya dengar di platform yang mengajar. Adakah sumber belajar lain selain daripada buku teks yang Bu Zulaipa gunakan? Sepertinya banyak ya, Bu, ya, yang dari YouTube, artikel yang ada di internet, kemudian TikTok, ada yang dari reel di IG juga banyak. Nah, betul sekali ya Bu. Jadi banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa digunakan, ya, yang bisa membuat anak ibu antusias dalam proses pembelajaran.
Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan berusaha untuk merancang pembelajaran yang menarik, kemudian menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih beragam sehingga peserta didik itu tertarik, lebih semangat untuk belajar. Bagus sekali rencana Bu Julaipa, semoga dalam proses pembelajaran nanti akan berhasil. Nah sekarang apa komitmen daripada Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya akan berkomitmen untuk membuat media pembelajaran serta rencana pembelajaran yang menarik, kemudian mengkombinasikannya dengan sumber belajar yang lebih beragam, sehingga murid-murid itu senang untuk belajar, Bu, tanpa ada rasa tekanan. Jadi anak-anaknya senang untuk belajar. Wah bagus sekali tuh rencana Ibu, saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, mohon doanya juga semoga saya bisa menjadi guru yang dapat membimbing anak, mengajar anak dengan senang dan gembira sehingga hasilnya lebih baik Bu. Amin, amin, sama-sama Bu Julaipa, sukses ya. Terima kasih banyak Bu.